Halo, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah statistik. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang uji komparatif beda rata pada part yang ke-5. Nanti saya akan membahas konsepnya, ulasan yang lengkap terkait dengan uji komparatif beda rata satu sampel yang mana sampelnya berpasangan. Nah, selain itu juga akan dibahas tentang uji statistik dengan menggunakan uji T yang membicarakan terkait dengan beda rata. Nah, di sini sampel berpasangan itu ketika misalnya pada kasus penelitian yang membandingkan antara hasil pretest dan hasil post-test. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah model pembelajaran baru diduga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Hasil evaluasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran baru adalah sebagai berikut. Nah, sebelum perlakuan diberi tanda X dan kemudian sesudah perlakuan disimbolkan dengan Y. Nah, kita lihat di sini siswanya sama, hanya saja datanya itu adalah data sebelum dan sesudah perlakuan ya. Atau biasanya pada kasus-kasus tertentu di sini ditampilkan hasil pretest dan hasil post-test. Jadi sampelnya satu hanya dibandingkan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian jika diambil alfanya 5%, apakah dapat dikatakan model pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar matematika? Nah, berarti ini sebelum mendapatkan model pembelajaran baru dan ini sesudah digunakan model pembelajaran baru. Selanjutnya adalah analisis masalahnya. Nah, di sini sebuah model pembelajaran baru diduga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, jika diambil alfanya 5%, apakah dapat dikatakan model pembelajaran baru tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar matematika? Nah, dikatakan dapat meningkatkan ketika hasil sesudah treatment lebih baik daripada hasil sebelum treatment. Nah, solusinya, masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan uji beda rata untuk data yang berpasangan. Mengapa? Nah, karena sudah saya jelaskan tadi. Orangnya sama, siswanya sama, kemudian hanya saja yang membedakan adalah data sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, di sini kita lakukan permisalan, misalkan mu1-nya adalah rata sebelum diberikan model pembelajaran baru, dan mu2 adalah rata setelah diberikan model pembelajaran baru. Ya. Kemudian, nah, hipotesis atau tujuannya nanti yang berkaitan dengan H1 adalah model pembelajaran baru tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Nah, tadi kita sudah lakukan permisalan, ya, mu1-nya itu sebelum menggunakan model pembelajaran baru dan mu2 adalah sesudah menggunakan model pembelajaran yang baru. Sehingga, nah di sini dibalik ya. Karena mu2 ini adalah model rata hasil belajar siswa setelah dikenai perlakuan, maka tujuan penelitiannya diletakkan di H1, sehingga mu2 justru yang lebih baik daripada mu1 atau setelah perlakuan lebih baik daripada sebelum perlakuan. Nah, ini menggunakan uji hipotesis tipe B, satu populasi yang tidak independen. Tidak independen artinya dia berpasangan. Oke. Nah, datanya sebagai berikut. Nah, kita lihat bahwa variansi pada populasinya tidak diketahui dan jumlah sampelnya adalah 12 siswa, sehingga variansi pada sampel tidak bisa diasumsikan berlaku juga pada populasi. Nah, alfanya yang digunakan adalah 5%. Uji hipotesisnya tipe B seperti ini, ada area kritiknya. Kemudian, sekarang kita lihat pada statistik ujinya. Di sini adalah uji T, yang dimana di sini ada D bar. Nah, D bar ini diperoleh dari X2 dikurangi X1 atau setelah perlakuan dikurangi dengan sebelum perlakuan. Ya, D-nya ini nanti masing-masing datanya dikurangkan, kemudian dijumlahkan, baru kita cari ratanya atau disebut dengan D bar. Kemudian di sini ada SD. SD ini adalah SD kecil, itu adalah deviasi baku dari D. Sehingga kita harus cari variansinya, kemudian kita akarkan sehingga kita dapat peroleh deviasi baku dari D. Kemudian V-nya adalah N-1. Oke. Nah, solusinya, pertama kita lakukan seperti ini. Nah, tadi permisalannya sudah saya jelaskan, yaitu mu1 adalah rata sebelum dan
mu2 adalah rata setelah diberikan metode baru. Nah, ini adalah H0-nya dan H1-nya. Nah, statistik uji yang digunakan adalah ini. Oke. Nah, karena D ini adalah selisih antara sebelum dan sesudah perlakuan, maka nanti data Y dikurangi dengan data X. Oke. Nah, pertama kita cari nilai D dan variansinya sehingga kita dapat menentukan deviasi bakunya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Misalnya D untuk data yang pertama, berarti X dikurangi Y. Nah, 15 ini diperoleh dari, nah ini kita balik dulu. Oke, kita balik dulu karena mengikuti aturan ini. Selisih sebelum dan sesudah perlakuan, berarti Y yang duluan ya. Nah, kemudian kita kurangkan. Nah, 15 ini diperoleh dari 65 kurang 50. Nah, kemudian ini diperoleh dari 70 kurang 70. Nah, ini diperoleh dari 77 kurang 76. Dan seterusnya. Sehingga di sini diperoleh sigma D, berarti jumlahan dari seluruh D yang diperoleh ini. Nah, ini adalah 166. Nah, kemudian di sini harusnya D bar ya. Nah, D bar itu diperoleh dari sigma D ini dibagi dengan N. Nah, N-nya tadi 12 ya, sehingga ini D bar ini 13,833 ini adalah 166 dibagi dengan 12. Nah, selanjutnya untuk keperluan mencari variansi, maka kita harus cari D kuadratnya. Nah, ini diperoleh dari 15 dikuadratkan, kemudian 0 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, 14 dikuadratkan, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh sigma dari D kuadratnya itu adalah, nah ini dijumlahkan semua, adalah 3222. Nah, lebih lanjut kita tadi sudah peroleh sigma D ya. Kemudian kalau dikuadratkan untuk keperluan mencari variansi, maka diperoleh sigma D dikuadratkan adalah 27.556. Nah, ini adalah formula untuk mencari SD ya. Ini sama dengan kita mencari variansi pada sampel, cuman biasanya di sini dilambangkan dengan X, namun di sini dilambangkan dengan D, oke? Nah, kita substitusikan nilai yang kita peroleh ke formula ini. Nah, seperti ini, diselesaikan dulu yang pembilangnya. Oke, dikalikan dulu, kemudian dikurangkan, selanjutnya dibagi. Nah, kemudian diperoleh variansinya adalah 84,151, sehingga diperoleh SD atau deviasi bakunya dengan cara diakarkan variansinya, sehingga deviasi bakunya adalah 9,173. Nah, selanjutnya kita mencari T hitung. Nah, kita masukkan kembali sumber-sumber yang kita peroleh. Nah, ini adalah statistik ujinya, oke? Nah, komputasinya ya kita substitusikan nilai yang kita peroleh tadi. D bar ini D0-nya. D0-nya adalah 0 karena tadi tidak membicarakan selisih rataan. Kemudian SD-nya ini adalah 9,173 dengan akar N. Nah, akar N yang ini adalah akar dari 12, 3,46. Kita substitusikan, kemudian kita selesaikan dulu yang di penyebut, pecahan yang berada pada penyebut. Nah, kemudian kita bagi sehingga kita peroleh T hitungnya adalah 5,218. Nah, kita lihat di sini, ini adalah T V-nya ya, yang mana V-nya itu N-1 sehingga nah di sini T alfa V-nya adalah 0,0511. Kenapa? Karena N-nya tadi adalah 12 sehingga N-1-nya 11. Nah, T alfa V-nya ini kita harus lihat dulu pada tabel uji T ya. Berikut adalah tabel uji T. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman 331 bukunya Probut. Nah, sekarang kita lihat di sini T alfa V-nya adalah T 0,0511 ya. Berarti kita harus lihat di sini ya, yang alfanya 0,05. Oke, kemudian kita lihat ke bawah karena V-nya adalah 11. Nah, dari 11 ke kanan. Oke, sehingga diperoleh T hitungnya adalah 1,796. Nah, tadi diperoleh bahwa T tabelnya adalah 1,796 sehingga kita sudah peroleh T hitung dan T tabel. Sekarang kita posisikan dia pada daerah kritis. Nah, DK-nya tadi tipe B berarti T sedemikian sehingga T lebih besar dari alfa V.
Sehingga T lebih sedemikian sehingga T lebih besar dari T alfa V-nya tadi ini ya yang berwarna merah 1,796 kita posisikan pada daerah kritis. Oke, nah dia berada ini T hitungnya ya warna biru. T hitungnya ini berada di sebelah kanan karena dia lebih besar daripada T tabel nilainya. Kemudian daerah kritiknya, nah dia lebih besar dari 1,796 berarti dia dari batasnya 1,796 ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah areanya. Kemudian kita lihat bahwa daerah kritik itu adalah daerah penolakan H0. Sedangkan di luar daerah kritik adalah daerah penerimaan H0. Nah, kita perhatikan bahwa T hitung tadi atau 5,218 berada pada daerah penolakan H0. Nah, sehingga T hitungnya yang mana 5,218 adalah elemen dari daerah kritik. Oke. Sehingga keputusan ujinya H0 ditolak karena berada pada daerah penolakan H0. Sehingga kesimpulannya model pembelajaran yang baru tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Nah, konsekuensi dari H0 ditolak adalah H1-nya yang diterima. Nah, kita perlu meninjau kembali yang tadi bagaimana kita merumuskan H0 dan H1 ya. H1-nya itu adalah mu2 lebih besar daripada mu1 sehingga model pembelajaran baru tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Oke. Berikutnya kita akan masuk kepada contoh soal 2. Nah, ini terkait dengan membicarakan tentang selisih rata, oke ya. Yang biasanya kita sebut sebagai D0. Nah, ini adalah contoh soalnya. Dalam suatu studi tentang perbandingan dua jenis model pembelajaran, diperoleh data prestasi belajar siswa sebagai berikut. Nah, datanya seperti ini. Nah, di sini ada dua model pembelajaran yang digunakan, misalkan model pembelajaran A dan model pembelajaran B. Nah, kita perhatikan di sini ukuran sampelnya 50 untuk A dan untuk B 40. Nah, ini X barnya ya, ratanya adalah 2,61. Dan rata untuk model pembelajaran B itu adalah 2,38. Nah, deviasi bakunya 0,12 dan 0,14. Nah, kita lihat di sini ukuran sampelnya lebih besar dari 30 ya. Kemudian studi tersebut bertujuan untuk mengetahui selisih rata belajar siswa, ini adalah tujuannya. Dan apakah selisih tersebut 0,2 atau bukan gitu ya. Nah, bagaimana kesimpulan studi tersebut jika diambil alfanya sebesar 0,05 atau 5%? Nah, analisis kasusnya tadi seperti ini ya. Tadi soalnya kita lihat datanya sebagai berikut. Nah, di sini yang saya warnai warna biru adalah tujuan dari penelitian tersebut, yaitu untuk mengetahui selisih rata prestasi belajar kedua model pembelajaran tersebut adalah 0,2. Nah, ini menjadi landasan kita menentukan H0 dan H1. Dan di sini kita melakukan pemisalan, misalnya mu A adalah model rata untuk model pembelajaran A dan mu B adalah rata untuk model pembelajaran B. Nah, tadi ini adalah tujuannya sehingga H0-nya adalah mu A dikurangi mu B adalah 0,2. Nah, yang mana ini dibahasakan sebagai selisih prestasi belajar kedua model pembelajaran tersebut adalah 0,2 ya. Nah, sedangkan H1-nya, nah mu A dikurangi mu B tidak sama dengan 0,2 atau selisih prestasi belajar kedua model pembelajaran tersebut tidak sebesar 0,2. Nah, ini merupakan uji hipotesis tipe A ya untuk dua populasi. Nah, tadi diambil alfanya 0,05. Nah, tadi ini adalah data-data terkait dengan masing-masing model pembelajaran yang mana N-nya atau ukuran sampelnya 50, X barnya ini. Kemudian standar deviasi bakunya atau deviasi bakunya dilambangkan dengan S, yang mana S-nya adalah 0,12 dan 0,14. Nah, tadi kita menggunakan uji hipotesis tipe A dengan dua populasi independen ya. Kemudian datanya sebagai berikut ya. Kita perhatikan di sini ya. N-nya ini keduanya sama-sama lebih besar dari 30. Konsekuensinya adalah variansinya ini dapat diasumsikan berlaku juga pada variansi pada populasi ya. Namun di sini kita harus kuadratkan dulu karena di sini adalah S sedangkan di sini adalah X kuadrat.
Oke, sekarang kita harus meninjau statistik uji apakah yang akan kita gunakan ya. Nah, kita menggunakan uji Z. Nah, kenapa uji Z? Yang pertama kita lihat bahwa uji Z ini digunakan ketika populasinya normal dan independen. Tadi independen ya, karena dua kelompok yang saling lepas atau tidak berpasangan. Kemudian variansi dari populasi diketahui. Nah, kita tahu dari mana variansi dari populasi diketahui? Nah, dari asumsi tadi. Ya, karena sampelnya lebih besar dari 30 sehingga ini dikuadratkan atau S kuadratnya itu dianggap sebagai variansi pada populasi sehingga sigma kuadratnya juga diketahui. Nah, sedangkan pada uji nomor 5 dan nomor 6, nah ini sama-sama sigma kuadratnya tidak diketahui sehingga uji statistik yang benar adalah nomor 4. Oke. Nah, kemudian tadi alfanya 5% atau 0,05. Nah, ini alfanya harus dibagi 2. Kenapa? Karena kita menggunakan uji hipotesis tipe A. Sehingga menurut karakteristik dari uji hipotesis tipe A itu alfanya harus dibagi 2. Sehingga 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Dengan demikian DK-nya ada 2 ya. DK-nya yang pertama adalah Z sedemikian Z kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z yang lebih besar dari Z alfa per 2. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal cari Z hitung. Nah, statistik ujinya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah data yang tadi. Nah, kita X bar 1, X bar 2 sudah ada ya. N1, N2 sudah ada. Nah, sekarang masalahnya kita cari variansi 1 dan variansi 2-nya. Nah, variansi 1, variansi 2 menggunakan asumsi yang tadi ya. Nah, oke. Karena N1 dan N2 lebih besar sehingga S mewakili sigma, maka S kuadrat mewakili sigma kuadrat. Sehingga, ini harus dikuadratkan. Nah, sigma kuadrat ini sama dengan S tadi dikuadratkan sehingga diperoleh 0,12 kuadrat itu sama dengan 0,0144 dan sigma B kuadrat itu nilainya 0,14 kuadrat berarti 0,0196. Nah, semua yang kita perlukan sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan. Tadi D0-nya adalah 0,2 ya. Tadi D0-nya adalah 0,2 karena apa? Karena selisih rata yang diharapkan tadi adalah 0,2. Oke. Oke, tinggal kita komputasi saja. Nah, set hitungnya ya semua data ini kita substitusikan ke sini ya. Berarti X bar 1 ini ya 2,61, X bar 2 ini, D0-nya ini. Oke, kemudian ini di dalam akarnya. Nah, ini tadi ya, variansi 1. Maaf, ini kita konsisten saja ya. Yang benar adalah variansi A karena kita sudah misalkan dengan A. Nah, kemudian di sini kita tinggal substitusikan 0,0144 dibagi dengan N1-nya itu adalah 50. Kemudian ditambah dengan variansi 2 itu adalah 0,0196 dibagi dengan 40. Oke, kita selesaikan dulu yang di atas ini dikurangkan dapatnya ini, kemudian ini tetap, kemudian ini dibagi ya. Dapatnya ini, sedangkan ini dibagi, dapatnya ini. Kemudian dijumlahkan, kemudian ditarik akar ya. Nah, ini 0,23 tadi dikurangi 0,2, itu sama dengan 0,03. Kemudian ini dijumlahkan, dapatnya akar dari 0,00778. Kemudian kita akarkan, sehingga diperoleh Z hitungnya adalah 0,03 dibagi dengan 0,027. Sehingga Z hitungnya adalah 1,11. Ya, karena Z hitungnya sudah ketemu, maka kita harus mencari lagi Z tabel ya. Tadi Z hitungnya ini, kemudian alfanya 5% atau 0,05, sehingga karena menggunakan tipe A, maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Nah, ini adalah DK-nya ya, yang tadi sudah saya singgung. Kemudian kita lihat nilai penting dari distribusi Z ya. Kita lihat yang Z-nya 0,025. Oke, karena kita mau substitusikan ke sini ya. Berarti Z, kita cari Z alfa per 2 atau Z 0,025. Nah, Z 0,025 adalah 1,96 ya, yang ini ya.
Nah, kemudian, ini diperoleh dengan interpolasi yang ini tadi ya. Sehingga set tabel atau set alfa per 2 atau set 0,025 adalah 1,96. Nah, sehingga daerah kritiknya seperti ini. Ya, yang tadi seperti ini, kemudian dia menjadi Z sedemikian sehingga Z kurang dari min 1,96. Nah, karena di depannya ada min, atau Z yang lebih besar dari 1,96. Nah, kemudian kita tinggal visualisasikan saja. Nah, di sini ada dua daerah. Ini 0. Kenapa 0 duluan? Karena ada positif dan negatif. Nah, ini positif 1,96-nya dan ini adalah negatif 1,96. Nah, untuk yang negatif berarti dia ke kiri, sedangkan untuk positif dia ke kanan ya, karena ini lebih dari dan ini kurang dari. Sehingga seperti ini. Oke, nah ini kita letakkan dulu yang warna ungu ini adalah set hitungnya. Kemudian dia ke kanan. Nah, ini daerah kritik yang pertama. Ini daerah kritik yang kedua. Yang mana daerah kritik itu adalah daerah penolakan H0. Kita lihat bahwa Z tabelnya ini berada pada daerah penerimaan H0. Sehingga apa? Sehingga keputusan ujinya H0 diterima. Karena apa? Karena set hitungnya bukan elemen dari daerah kritik atau tidak berada di daerah penolakan H0. Sehingga karena H0 diterima, maka konsekuensinya H1 yang ditolak. Sehingga kita harus meninjau kembali. Nah, tinjauannya ke sini. Nah, ini yang ditolak, sedangkan ini yang diterima. Sehingga kesimpulannya adalah selisih prestasi belajar kedua model pembelajaran tersebut adalah 0,2. Oke ya. Seperti itu penjelasan saya. Kemudian selanjutnya kita lihat kepada tugas 1. Ini dikerjakan. Nah, ini adalah datanya. Nanti menggunakan penjelasan saya untuk contoh soal yang pertama. Dan ini adalah tugas yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua. Ya. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang silakan ditanyakan ya. Dan kalau ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan kembali dan saya mohon maaf jika ada yang salah. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar, tetap semangat, tetap kerja keras. Tuhan memberkati.